Pasca aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat 29 Agustus 2025 lalu mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas tampak nyata. Pagar depan jebol, kaca pecah, aksi vandalisme, hingga kursi dan meja ruang sidang paripurna rusak berantakan. Pihak Sekretariat DPRD masih melakukan pendataan untuk menghitung total kerugian. Meski belum final, angka kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pasca kericuhan, gedung DPRD Kota Tegal kini mendapat penjagaan ketat aparat keamanan untuk mengantisipasi aksi lanjutan. Berikut wawancara jurnalis Kabar Beritaku dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Tegal, Agus Arifin. Daripada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu secara otomatis merugikan beberapa pihak, di antaranya adalah gedung DPRD Kota Tegal. Terkait dengan berapa kerugian dan item apa aja sih yang memang perlu diperbaiki. Pak Agus, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Pak, mohon izin Pak, ini kan terkait dengan kejadian pasca demonstrasi kemarin ya Pak ya. Titik mana aja itu Pak yang mengalami kerusakan dan selanjutnya akan seperti apa? Terima kasih Mbak Dian. Berkaitan dengan kegiatan kemarin, penyampaian aspirasi ke gedung DPRD Kota Tegal yang kemudian berubah jadi kegiatan yang sifatnya anarkis. Memang kami di Sekretariat DPRD Kota Tegal ini banyak yang kemudian menjadi sasaran dari amukan massa. Yang pertama di gedung Balai Kota, gedung Paripurna ya. Gedung Paripurna ini memang paling parah ini. Di sana kita memang yang pertama itu dari depan ya, taman ya, ini dirusak sedemikian rupa, padahal itu kan kita juga bangun dengan biaya yang cukup besar. Kemudian juga masuk ke dalamnya lagi tuh beberapa lampu gantung pecahkan dan diambil kayaknya itu. Kemudian masuk lagi pintu, jendela baik yang kayu maupun yang kaca itu dirusak semua. Masuk lagi ke dalam, dirusak lagi AC. Kemudian ruang transit ya, ruang transit. Di dalam ruang transit itu kan ada beberapa perlengkapan juga, baik itu barang pecah belah untuk pelayanan tamu-tamu transit, kemudian kursi VVIP ya, ini dirusak sedemikian rupa. Kemudian ruangannya sendiri kan dihancurkan itu ya, kacanya semuanya pecah. Kemudian masuk lagi ke ruang paripurna yang dirusak itu, yang pertama itu 4 AC standing ya. Ya, ini rusak parah ya, tidak bisa. Saya sudah kemarin panggil tukang servis, yang bisa diperbaiki hanya 1, yang 3 ini sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini tentunya jadi barang tidak terpakai, nanti akan kita sampaikan ke Mbak Kuda. Kemudian yang berikutnya juga beberapa kursi tamu Citos merah ini hampir sekitar 30 lebih lah diboyong ya oleh massa. Kemudian yang dibakar itu sekitar 10 ya, 10 yang dibakar. Kemudian juga beberapa sound ya, mic yang ada di meja anggota, dan meja-meja anggota ini kan kursi dan sebagainya kan dibolak-balik. Kaitan dengan kerugian sendiri diperkirakan mencapai berapa? Kalau kerugian nanti kan ini kita laporkan dulu ini ke Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah ya. Nanti tentunya ada tim penaksir yang kemudian nanti akan menilai nilainya berapa, karena memang barang ini kan harganya kan menyusut, ada penyusutan ya, tidak sesuai dengan harga pembelian awal. Jadi sebenarnya banyak sekali Mbak Dian aset-aset kita ini yang dirusak, termasuk ada beberapa ada sekitar 5 tablet yang kita fungsikan di ruang paripurna pun diambil. Oh, diambil. Ya, kemudian sekitar 6 mic ya, mic wireless juga diambil. Mixer yang harganya puluhan juta itu kemarin tuh dibanting, tapi karena dibanting di tempat yang tidak terlalu keras, panggungnya di atas ya,
di ruang audio itu kan hancur sebenarnya, kaca dan sebagainya, termasuk mixernya itu dibanting di bawah. Alhamdulillah masih bisa kita gunakan tadi untuk ruang rapat paripurna. Ya. Kaitan dengan hal tersebut pastinya maksudnya menghambat kegiatan DPRD sendiri. Tapi pasca kejadian ini gimana Pak? Kegiatan-kegiatan daripada DPRD Kota Tegal? Jadi secara keseluruhan ya memang kalau bilang menghambat ya tentunya ada sedikit menghambat. Tetapi hambatan itu tidak menjadikan kita kemudian tidak melaksanakan tugas fungsi sebagaimana mestinya. Cuma memang ada penundaan. Misalnya tadi rapat paripurna tentang ubahan di 2025 ini, ya yang tadinya kita rencanakan di hari Senin, kemudian kita undur di hari Selasa. Kemudian berkaitan dengan sarana prasarana yang ada, memang alhamdulillah masih kita bisa kondisikan mic sound yang ada di meja pimpinan, kemudian di podium, kemudian di ruang sekwan, ini bisa digunakan secara maksimal ya, walaupun memang di meja-meja anggota itu kan tidak bisa digunakan karena beberapa mic yang dicabut dan dia ambil ya, mic, kemudian papan nama beberapa anggota, ada 2 orang anggota yang kemudian entah kemana itu papan namanya, tapi yang lain yang ada yang pada patah, alhamdulillah kita masih bisa tanggulangi dengan cara di lem ya, jadi masih bisa. Kemudian ya ada beberapa juga palu yang kemudian kita harus beli lagi kemarin palu, sehingga tadi rangkaian kegiatan paripurna tadi ubahan 2025 ini bisa berlangsung dengan baik. Jadi artinya tidak begitu menghambat imbas daripada aksi demonstrasi. Tapi berharap pastinya akan agar demonstrasi itu tidak secara anarki lagi gitu ya. Harapan kita seperti itu Mbak Dian. Ya. Terkait pengamanan sendiri sejak kapan Mbak? Pengamanan sejak terjadinya demonstrasi itu ya dari tanggal 29 ya kemarin ya sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang ini sudah berapa malam ini kawan-kawan dari Kodim ini piket ya. Di sini kalau tidak salah sekitar kurang lebih 40 orang yang terdiri satu kelompok di DPRD dan satu kelompoknya lagi di Polres Kota Tegal. Ya alhamdulillah ya teman-teman ini ya untuk jadikan posko utama ya di DPRD Kota Tegal. Kaitan anggaran untuk perbaikan semuanya biasanya bagaimana Pak? Kemarin itu arahan dari Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kota Tegal, dan juga Pak Ketua DPRD bahwa untuk anggaran di 2025 ubahan dialokasikan sekitar 300 juta. Ya, 300 juta ini kan tentunya dibandingkan dengan apa yang sudah rusak ini ya memang ya jauh. Tetapi memang karena keterbatasan anggaran, maka hal-hal yang sifatnya prioritas yang untuk mendukung kegiatan DPRD ya ini yang kita utamakan. Misalnya nanti kita pembelian AC standing, kemudian perbaikan sound system, ya, kemudian juga perbaikan terhadap penunjang kegiatan tersebut, ruang transit, kursi, AC yang sudah dirusak, meja, lemari yang sudah dirusak ini kemudian yang jadi prioritas utama kita. Jadi ya memang arahan dari beliau pimpinan kita, Pak Ketua ataupun Pak Sekretaris Daerah ya dengan anggaran yang 300 juta ini diutamakan hal-hal yang sifatnya prioritas yang mendukung kegiatan DPRD. Ya. Jadi memang nanti prioritas dengan uang segitu ya tidak mungkin bisa terpenuhi semua, tetapi ada hal-hal yang sifatnya prioritas yang akan kita utamakan. Berarti artinya diprediksi lebih dari 300 juta itu ya Pak? Insya Allah lebih, ya. Karena memang kerusakannya itu kan lumayan ya Mbak Dian, parah. Ya kemarin itu memang kita berkolaborasi dengan arahnya Pak Sekda, memang kita berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jadi yang sifatnya internal, bagian-bagian dalam saja ini menjadi prioritas kita. Sementara PU nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar gedung ya, yang pengecatan dan sebagainya. Kemarin memang pengecatan agak sedikit terhambat karena satu dan lain hal, karena kekhawatiran ketika nanti dibersihkan mungkin nggak diterima oleh rupanya sudah dibersihkan. Nah, akhirnya agak sedikit kita tunda,
Tetapi kemudian arahan pimpinan kita supaya segera kita laksanakan. Dan alhamdulillah tadi PU saya lihat di depan itu sudah mulai action ya. Tadi kita kita sebenarnya sudah action juga di kita sudah pengecatan bagian dalam yang ada tulisan-tulisan yang kelihatan tidak pantas dan sopan dan mencoret-coret dinding yang di dalam paripurna, sehingga kita sudah upayakan supaya dicek ya, sudah dicek beberapa, tinggal mungkin pemasangan kaca-kaca di ruang tersebut, ruang transit ya. Nah, tetapi karena tadi ada paripurna maka kami undur supaya besok untuk dilaksanakan. Terima kasih Pak Agus atas bincang-bincang dan informasi yang pastinya masyarakat perlu mengetahui ini juga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Kabar Beritaku Tegal mengabarkan. Salam sehat masyarakat Tegal, salam sehat Indonesia. Terima kasih.